Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan rusaknya sederhana saja teman-teman, yaitu pada tombol powernya ini tidak berfungsi. Jadi handphonenya ini tidak bisa dimatikan ya teman-teman, terkecuali mati dengan sendirinya kalau baterai habis. Nah, yang jadi permasalahan kalau baterai nyampe habis, maka untuk menghidupkan handphonenya ini tidak bisa teman-teman. Jadi untuk keluhan yang punya ini segera saya akan atasi ya. Baiklah kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, dibantu di subscribe, di like, di share juga, dan di komen ya. Dan tentu jangan sampai kelupaan untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone tergantung kerusakan yang dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Oke ya, pertama kali setelah kita lepaskan kopernya, tentu kita harus melepaskan soket dari fingerprint ataupun sidik jarinya ini terlebih dahulu. Nah, biasanya kerusakan di tombol power itu ada beberapa macam yang harus kita perbaiki ya. Tentu yang pertama yaitu di sini saat saya lihat teman-teman, di bagian tombolnya itu sangat korosi. Nah, ini sangat korosi yang menyebabkan switch on off nya ini yang bermasalah. Jadi ini harus kita lakukan penggantian switch on off, karena untuk tipe Oppo F7 kebetulan saya tidak punya penggantinya. Jadi ini nanti saya akan lakukan dengan penggantian switch on off tipe handphone lain dengan cara kita jumper. Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya, untuk membantu channel ini supaya kedepannya bisa semakin berkembang dan bisa diterima di hati kawan-kawan semua. Baiklah, untuk tahapan pertama saya pastikan betul-betul dulu ya teman-teman di switch on off nya. Dan ini juga bermasalah ya teman-teman di tombol volume up nya atau volume baik untuk pengeras ataupun pengecil suara. Ini juga bermasalah. Jadi yang mana saya lihat di sini memang semua switch tombol power ataupun tombol volumenya itu mengalami korosi, sepertinya terkena dari air ya. Biasanya yang menyebabkan korosi seperti ini yaitu hawa dari air asin biasanya, walaupun tidak terkena, tetapi bekas tangan dari yang punya handphone ataupun tinggalnya berdekatan dengan laut biasanya ya menyebabkan handphone korosi di beberapa bagian komponen handphone seperti switch on off, konektor cas, ataupun lubang dari handset ya, biasanya seperti itu. Dan cara untuk perbaikan seperti ini, nah ini tentu kita harus siapkan pengganti terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya coba untuk mengganti yang hampir serupa, tetapi untuk bengkokan fleksibelnya memang agak berbeda. Ini saya potong sedikit dulu ya teman-teman. Nah, untuk yang aslinya kita lepaskan saja karena sudah memang dipastikan mengalami kerusakan. Itu sebenarnya kalau kita betulkan saja kalengnya bisa ya, tapi sangat mudah tergeser dan tidak akan bertahan lama menjadi rusak lagi. Oke, di sini saya coba untuk menggunakan fleksibel di tipe Oppo F7 ya teman-teman. Kalau tidak salah yang ini Oppo F7
bukan F7 teman-teman, Oppo A37. Mohon maaf kesalahan penyebutan tipe handphone. Baiklah, karena saya rasa untuk fleksibel Oppo A37 tidak cocok, maka saya akan putuskan mengganti konektor, mengganti switch on off nya yang lebih kecil, lebih pendek. Nanti kita akan jumper langsung di pin yang ada di papan PCB nya ini, kita hubungkan ke kuningan yang ada di fleksibel switch on off nya. Dan untuk di volumenya seperti itu juga ya teman-teman, kita akan lepaskan dulu. Nah, ini saat saya lakukan pelepasan itu sangat keras dikarenakan di fleksibel volume up nya juga mengalami korosi. Langsung saja di sini kita akan ini dulu ya teman-teman, pasangkan dulu sambil menunggu soldernya panas, karena baru saja saya panaskan, saya hidupkan ya. Jadi kita pasang dulu di bagian volumenya dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman, untuk durasi sengaja saya percepat, dan terus terang saja ini pekerjaannya hampir 40 menit teman-teman. Nah, tidak mungkin ya kalau saya updatekan tutorialnya sepanjang itu, nanti teman-teman bosan ya. Saya pun sini kelamaan ngomong, mulutnya pegal ya teman-teman. Jadi ya untuk durasi sekitar 10-12 menit ya. Jadi untuk keterangannya mungkin teman-teman bisa lihat saya bagaimana mengerjakan, dan saya sedikit terangkan, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, itu saja ya teman-teman. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kita jumper saja seperti ini di pin yang ada di kaki pin yang di ini ya teman-teman, di papan PCB nya. Nah, kita jumper seperti ini dengan 2 jumperan, lalu kita hubungkan langsung saja, kita hubungkan nanti dengan fleksibel di kuningan ya, di kuningan fleksibelnya kita solder seperti ini. Nah, kita solder, jangan sampai bersentuhan ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini untuk cara darurat ya teman-teman, darurat untuk menghidupkan handphonenya supaya bisa dipakai kembali. Jadi kalau untuk permasalahan hanya di switch on off itu jangan khawatir ya, kita bisa pakai komponen tipe handphone lain walaupun tidak tipe. Jadi saran saya jangan mudah putus asa bagi kawan-kawan teknisi, karena ini nanti kan ditutup sama kaleng ya teman-teman, sama ditutup dengan cover ya, jadi tidak kelihatan penampakan dalamnya seperti apa. Yang penting nanti kita bisa rapikan saja, dirapikan serapi mungkin ya teman-teman. Nah, ini saya cek dulu di tombolnya. Ini solderannya agak sedikit banyak ya di volumenya, jadi agak sedikit ngadat ya saat saya tes. Nah, ini alhamdulillah juga sudah bisa berfungsi. Nah, untuk pekerjaannya ya seperti ini saja, tidak perlu kita mengangkat di bagian baterai ya teman-teman, hanya mengangkat papan PCB-nya saja. Dan ini saya lihat pada handphonenya di bagian switch volumenya ini itu memang sudah pernah mengalami kerusakan sebelumnya, karena tadi saat saya lepaskan itu untuk kondisi dari handphone ini sudah tidak perawan lagi, dalam artian sudah pernah melakukan perbaikan sebelumnya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal rapikan saja, sesuaikan letaknya, karena ini sangat berpengaruh, harus betul-betul tepat di tombolnya. Kalau misalkan ada ganjelan kita potong saja.
soalnya kan ini beda ya, beda dari bawaannya beda. Jadi nanti kita akan lem ya, yang penting kita presisikan dulu dengan benar. Dan untuk kabelnya ini kita lindungi jangan sampai bersentuhan teman-teman. Siapa tahu saja nanti karena tegangan panas atau kelamaan dipakai, biasanya itu jomperannya bisa terkelupas kena adanya gesekan, bisa juga ya, lalu terjadilah short. Jadi kasih pelindung, sarannya seperti itu saja. Nah, untuk di bagian volume tetap sama ya, kita potong saja bila ada ganjelan karena kan tidak sesuai dengan bawaannya. Nah, sebisa mungkin kalian perbaiki ya teman-teman untuk keluhan di keluhan pelanggan yang datang ke counter service kita. Layani dengan sebaik mungkin, semampu kita ya teman-teman, begitu. Nah, kalau di tempat saya alhamdulillah masih banyak yang mempercayakan handphone rusaknya. Jadi untuk tutorialnya ya seperti ini saja teman-teman. Apabila saya dibawakan kerusakannya seperti ini, ya saya updatekan yang itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa mengada-ada ataupun sengaja membuat tutorial yang seperti ini. Tidak bisa teman-teman ya, kecuali memang ada handphone yang kerusakannya yang seperti apa. Nah, nanti barulah saya akan updatekan. Makanya saya bilang tergantung yang dibawakan oleh pelanggan atau user saya di sini. Nah, begitu ya untuk keterangannya. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, karena ini sudah hampir selesai. Kalau diteruskan tutorialnya cukup lumayan panjang, karena setelah ini cuma tinggal merapikan covernya saja. Jadi saya rasa untuk tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone di episode selanjutnya. Salam teknisi HP Banua. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.